Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu dengan Ustadz yang sangat menginspirasi kita. Bersama kita telah hadir Ustadz Ramadan. Ustadz ya? Ya, betul. Spellingnya betul, Ustadz Ramadan 1976. Ya, masih 1976. Beliau ini adalah imam rawatib dari Masjid An-Nasil Mutakin, Ya, betul. dari Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi, betul Ustaz ya? Ya. Ya, alhamdulillah setelah tadi kita berbincang sejenak, kami ingin berbincang juga dengan Ustadz Ramadan bagaimana beliau ini meniti karir sebagai seorang imam masjid. Sebuah karir yang tentu saja dambaan setiap umat Islam sebenarnya, karena menjadi sosok imam itu bukan suatu yang mudah. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi dan ada kriteria yang harus dimiliki oleh imam tersebut. Assalamualaikum Ustaz Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cerah sekali. Alhamdulillah. Sudah selesai mandi juga tadi. Oh, alhamdulillah. Kelihatan cerah ya. Sekeran. Ustaz, di Masjid An-Nasil ini sudah berapa lama sebenarnya Ustaz? Kurang lebih 21 tahunan kali ya. 21 tahun. 21 tahun, bisa lebih, kurang lebih 21 tahun. Dari tahun 96, 97. Oh, Masya Allah. Ya, dari mulai Sabujang sehingga sampai sekarang mungkin kalau orang menyebutnya kakek-kakek ya. Walaupun memang belum tampak kakeknya gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini karunia dari Allah sehingga masih kelihatan, mungkin antum melihat masih kelihatan ya masih muda kali ya. Terus 76 itu tahun kelahiran? 76. Wah, itu belum terlalu tua Ustaz. Tapi bagi sebagian orang barangkali sudah merasa tua. Makanya saya alhamdulillah terinspirasi. Saya masih merasa muda dan ini sebagai bentuk semangat saya harus motivasi diri sendiri untuk senantiasa semangat walaupun barangkali usia saya sudah tua, tapi saya harus bisa menunjukkan saya harus bisa menjadi anak muda. 21 tahun lebih kira-kira. Kurang lebih. Dari langsung jadi imam atau mungkin perjalanannya dulu saya di sini disebutlah marbot masjid ya. Sehingga muazin, lebih bagusnya mungkin muazin ya. Saya muazin di masjid ini. Kemudian berjalannya waktu saya menikah. Saya udah jadi muazin tuh kurang lebih sekitar 8 bulan sampai setahun. Kemudian saya bekerja, tetap saya mengabdikan diri di masjid ini. Tentu tadi yang barangkali antum sampaikan bahwa apakah imam masjid itu karir gitu ya. Jadi sesungguhnya orang menjadi imam dalam setiap sholat, dimanapun kita jadi imam, itu adalah sebenarnya panggilan hati. Bahwa ketika Allah memberikan amanah, apakah itu berupa suara yang mungkin melebihi dari yang lain, inilah yang mungkin saya harus berterima kasih kepada Allah, sehingga saya tidak bermaksud bercita-cita menjadi seorang imam, tetapi Allah menunjuk saya dengan kelebihan suara. Kemudian saya dipilih oleh pengurus masjid, sampai hari inilah saya kemudian menjadi imam masjid ini. Memang kalau bukan cita-cita, dulu cita-citanya apa Ustaz? Saya dulu sebenarnya punya cita-cita nggak tinggi sih sebenarnya. Saya pengen cita-cita jadi orang sukses saja. Kategori sukses itu masih sangat luas ya, sangat luas. Jadi saya pengen dari mulai saya sekolah SMP, SMA, saya pernah diajarkan oleh guru saya bahwa berdoa itu sederhana, simple, nggak sulit. Salah satu yang diajarkan oleh guru saya adalah meminta sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Dan kriteria menjadi seorang imam, saya tidak menyebutkan, ya Allah jadikan saya menjadi seorang masjid, imam masjid misalnya, saya nggak ada. Nggak spesifik nggak ya? Nggak ada spesifik, nggak ada. Jadi sehingga Allah karuniakan, kemudian saya ditunjuk oleh pengurus masjid ini, saya menjadi imam rawatib. Ini adalah panggilan jiwa, panggilan Allah. Kalau saya menyebutnya adalah li kalimatillah, saya menegakkan kalimat Allah dengan saya menjadi seorang imam di sini. Dan alhamdulillah tidak ada sedikit pun hati ini. Kalau karir itu kan bisa orientasinya bisa dunia, materi. Yeah. Sehingga dari mulai awal saya tidak ada kerentak dalam hati, sedikit pun kerentak suara hati. Saya mengharapkan imbalan dari pengurus masjid. Jadi saya tidak mengharapkan gaji, tidak.
Karena sesungguhnya ketika saya berkeyakinan bahwa ketika ada orang menegakkan kalimat Allah, dia berdakwah di jalan Allah, apakah itu menjadi seorang imam, seorang muazin, atau dia berdakwah di jalan Allah, pasti Allah akan ganti rezekinya. Baik, baik, baik. Ustaz, kategori imam entah itu muadzin, entah itu marbot, itu kan orang yang memakmurkan masjid. Iya. Kalau menganalisis ucapan Ustaz tadi, barang siapa yang makmurkan masjid, berarti Allah akan makmurkan dia. Iya. Kira seperti itu, Ustaz? Betul, Ustaz? Betul. Jadi mungkin motivasi buat teman-temanku semua yang berkecimpung di masjid, jangan jadikan masjid itu ladang mencari rezeki. Jadikan masjid itu adalah ladang berdakwah. Sehingga rezeki itu akan mengikut, mengalir. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa orang yang menginginkan akhirat, dunia akan ikut. Itu saya rasakan, akhi. Jadi dari mulai saya menjadi marbot atau muazin di masjid ini, sehingga pada saat itu saya kerja di dalam sebuah perusahaan bonafit di Jakarta, di Astra namanya ya, Astra Internasional. Kemudian saya berdoa, di dalam doa saya itu saya mengatakan, selalu saya berdoa, ya Allah, jadikan hambamu ini pengusaha sukses, jadikan hambamu ini orang yang sukses, sehingga apa yang saya minta adalah sukses dunia akhirat. Sehingga pun saya ditunjuk sebagai seorang imam, saya tidak melupakan bahwa ada kewajiban, saya harus menafkahi keluarga saya menafkahi anak-anak saya. Dan mungkin tadi sudah ada salah seorang anak saya tadi ikut di sini di masjid ini. Iya. Alhamdulillah sudah selesai sarjana, tata bahasa Inggris ya. Ini adalah barangkali sebuah hal yang mungkin saya tidak perlu berbangga, tapi saya bersyukur kepada Allah. Jadi saya membangun pikiran, gerakan. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mencari uang dari masjid, tetapi saya mencari uang dari luar masjid. Kemudian dari masjid itulah kemudian Allah berikan keberkahan, akhi. Apa yang saya rasakan selama ini, dari mulai saya dulu sampai sekarang, itu saya punya usaha pendingin ya. Taruhlah AC kantor, AC rumah, pendingin apa saja, bahkan AC mobil, lain sebagainya. Itu adalah profesi yang memang saya geluti kurang lebih udah hampir jalan 16 tahun. Nah, saya merasakan bahwa ketika saya tidak mengharapkan diri masjid, tapi dari usaha yang saya bangun, dari mulai saya menjadi seorang mekanik pendingin, sekarang saya sudah punya bengkel cat mobil. Saya sekarang sudah merambah ke jual beli mobil. Ini barangkali sebuah pernyataan dari Allah, wahai Ramadan, bahwa engkau aku yang jamin rezekinya, sehingga engkau menumpah ruahkan hidup dulu untuk masjid, untuk menjadi imam rawatib, atau mungkin kamu berdakwah di mana-mana. Jangan kau mengharapkan balasan duniawi, karena sungguh duniawinya sudah aku jamin, kata Allah. Itulah yang saya rasakan bahasa itu. Jadi Masya Allah, Iya. saya sangat senang ya, bahagia. Ini suatu keberkahan yang diyakini betul oleh Ustadz Ramadan ya. Karena memang keyakinan itu harus dibangun, Ustadz. Harus dibangun, ya. Kata Allah kan, Ana inda dhoni abdi kan begitu, ya, Ustadz. betul, ya. Jadi kalau konsep berpikir kita mindset kita arahkan pada Allah, insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Nah, Ustadz, sebagai seorang Ustadz yang tadi punya niat li'ilai kalimatillah, itu kan kalau menjadi imam kemudian membawa banyak pasukan jamaah di belakang itu, itu kan orientasi berarti membawa rombongan yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pernah nggak ada terasa ini beban berat buat saya jadi seorang imam itu? Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, akhi, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam hati ini karena Allah, nggak ada orientasi dunia, pangkat, jabatan, itu semuanya ringan. Dan itu menjadi sebuah nilai tersendiri di hadapan Allah, bahwa ketika saya menjadi imam dalam setiap saya sholat, di dalam hati ini, ya Allah, aku mewakili jamaah ini menghadap Engkau, ya Allah. Kami menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, ya Allah. Pasti saudara-saudara kami ini satu jamaah, ketika saya menjadi imam di antara mereka, maka mereka pun pasti menginginkan kebaikan. Dan itulah yang saya sampaikan kepada Allah, sehingga beban berat, sehingga mungkin kalau saya katakan tidak ada ya, karena saya ikhlas, tulus,
sehingga saya mengharapkan dengan ketulusan, dengan ikhlasan saya menjadi seorang imam, saya mewakili begitu banyaknya jamaah, sehingga jamaah juga menginginkan kebaikan. Sehingga saya sebagai orang yang terdepan ini, kalau saya tidak memiliki hati yang baik, hati yang bersih, kemudian dalam hati saya ini ada unek-unek yang barangkali kaitannya dengan duniawi, na'udzubillah. Sehingga itulah yang menjadikan saya, pertanyaan antum tadi bahwa ada beban nggak, ada apa aja. Insya Allah sampai hari ini beban itu nggak ada. Bahkan kalau ada orang bilang, ini di belakang ada seorang habaib nih, ulama besar gitu, apakah ada grogi? Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak merasakan rasa grogi itu. Kenapa? Karena sudah terbalaskan bahwa dalam hati ini hanya ada Allah. Kuncinya itu Ustaz. Kuncinya itu. Jadi saya merasakan bahwa ketika saya menghadap Allah, saya di depan nih, saya yang bicara dengan Allah. Yang paling dekat berarti saya. Iya. Sehingga saya ini ada rasa yakin, percaya diri, ya Allah, aku telah mewakili teman-teman kami di belakang jamaah, ya Allah. Sehingga dalam hati ini ada sedikit dosa, sombong, ampuni ya Allah, itu aja. Minta ampun saja. Kalau kepada manusianya, kepada jamaahnya, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rasa grogi, panik, itu nggak ada. Karena mungkin hati saya hanya pengen Allah lah, Allah saja yang menilai saya. Baik. Sehingga ada orang menilai suaranya bagus, silahkan. Itu hak mereka dan saya pasti akan mengucapkan alhamdulillah. Karena akan membuat saya takabur, akan menghilangkan pahala saya, sehingga ada orang pujian, kemudian saya sombong, na'udzubillah. Itulah barangkali. Min fadli Rabbi ya Ustaz. Ya, min fadli Rabbi. Fadilah apa? Keutamaan yang memang Allah berikan itu yang kita cari ridho Allah saja. Ustaz, itu kan interaksi imam dengan jamaah itu kan mungkin tidak cuma ketika sholat Ustaz ya. Artinya ketika selesai sholat, perlukah Ustaz juga berinteraksi dengan jamaah, mengenal mereka mungkin? Masya Allah, ini pertanyaannya sangat luar biasa. Lagi-lagi bagus juga nih kata saya ini. Jadi interaksi saya dengan beberapa jamaah, barangkali tidak semua jamaah, yang merasakan ada beberapa jamaah yang memang saya tidak secara spesifik mengatakan si fulan itu dekat sama saya, si fulan itu jauh sama saya. Saya tidak mengingat itu. Jadi semua jamaah saya anggap dekat. Sehingga kedekatan itu akan terlihat ketika saya melihat seorang jamaah pada saat itu, ketika saya jalan pagi ketemu jamaah saya sakit ya. Saya kaget. Assalamualaikum, ibu kenapa? Ibu sakit. Ya Allah, dari kapan? Sehingga pada saat itu kemudian saya ada kekhawatiran karena beliau ini seorang wanita karir ya. Khawatir ada orang yang tidak suka di perusahaan. Sampai saya tanya-tanya, saya datangin ke rumah. Saya datangin ke rumah, saya tanya, ibu ada apa gitu. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan cobaan dan ujian itu, ketika dia tidak ada apa-apa, yaitu ujian mutlak dari Allah. Tapi sehingga dia punya kerjaan dalam sebuah perusahaan, barangkali ada yang kedudukan yang pengen menduduki. Nah, kemudian singkat cerita, saya sampai mendatangi, saya bilang, kita sholat qiyamul lail 40 malam. Saya yang akan pimpin sebelum salat subuh, saya ke masjid, saya datang ke rumah ibu. Satu keluarga, lah endingnya, alhamdulillah, barangkali nanti dengan pertanyaan ini tadi, nanti jamaah saya akan senyum-senyum melihat percakapan dengan kita ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau sehat, alhamdulillah sudah bisa berangkat umroh. Alhamdulillah. Nah, inilah sebagian kecil kejadian, sebenarnya banyak kejadian daripada jamaah yang saya sapa terus. Yang saya sapa karena keadaan. Sehingga pun yang antum pertanyakan tadi bahwa bagaimana hubungan Ustadz dengan jamaah? Hubungan kami dengan jamaah luar biasa. Apalagi ditambah dengan mungkin pendingin mereka ada masalah, mobil-mobil mereka ada masalah. Itulah menjadi interaksi kita dunianya berkaitan gitu ya. Betul. Sehingga orang, Ustadz tolong AC saya kurang dingin. Nah, pasti dia akan manggil saya. Ustadz mobil saya penyok, pasti dia manggil saya. Jadi silaturahim itu tidak hanya ketika hablunallah ya. Enggak. Hablumminanas juga. Hablumminannasnya. Justru dari mulai urusan rumah tangga dalam tanda kutip ya, alat-alat rumah tangga dan sebagainya, mereka pun panggil saya. Kadang-kadang gini, ibu manggil saya untuk apa? Ceramah atau untuk yang lain? Enggak loh Ustaz, ceramah lain kali gitu. Kadang-kadang kan orang mengundang kan dalam rangka mungkin saya harus ngisi ceramah, mungkin saya membaca Al-Quran, tilawah dan lain sebagainya dalam acara-acara tertentu. Sehingga jamaah saya mengundang saya itu bukan karena itu, karena kerjaan, karena yang lain. Jadi kan ada orang berpikir kalau Ustadz itu diundang pasti karena suruh ceramah aja, enggak. Saya juga diundang jamaah karena urusan kerjaan,
yang tadi ya kaitannya dengan alat-alat rumah tangga, kemudian dengan urusan ceramah juga ngundang, urusan tilawah Quran juga ngundang. Inilah barangkali yang interaksi akan terus kami bangun, karena mungkin inilah cara Rasulullah yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Saya harus selalu membangun kebersamaan dengan jamaah, tidak saat sholat saja, tetapi di luar sholat. Masya Allah. Interaksinya terus berlangsung terus Berlangsung. saja. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh audiens Muslim Association, Ustaz. Iya. Di antaranya adalah kalau ingin jadi seorang hafid atau seorang imam, itu kan pasti punya background pendidikan yang harus ditempuh, Ustaz. Iya. Mungkin berkaca dan kehidupan Ustaz, dulu bagaimana Ustaz? Pesantrennya di mana? Jadi kalau ada orang menyebutkan bahwa dia harus profesor doktor, enggak juga kali ya. Belajar dari latar belakang saya, pesantren cuma 6 tahun ya. Kemudian Mohon maaf, itu sebutkan boleh Ustaz di pesantren mana di sini? saya dulu waktu SMP itu pesantren ada di daerah Semarang, itu Bukit Kencana Jaya. Itu namanya pesantrennya Darut Taqwa. Pimpinan yang mengasuh Mbah Kiai Budi Harjono. Kemudian 3 tahun yang SMA MAN atau Aliyah, saya masuk pesantren namanya Nurul Hidayah. Kiai saya Mbah Masudi Al-Asy'ari almarhum, dan alhamdulillah beliau-beliau ini termasuk kiai yang sangat cinta dengan saya. Masya Allah. Karena saya disebutnya dulu, saya kalau santri-santri yang lain mungkin nggak beda sama saya, karena setiap kali Mbah Yai saya itu pulang dari ceramah, dari dakwah, beliau selalu memanggil saya. Saya punya 2 kiai itu spesial banget. Jadi spesialnya apa? Setiap saya dipanggil saya suruh urut, akhi. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin kalau bahasanya saya ilmunya nggak begitu pintar, tapi saya ngalah barokah sering ngurut kiai saya dulu. Masya Allah. Itu yang memang saya rasakan, akhi. Selama 6 tahun saya punya background pesantren, kemudian di sisi lain ya pendidikan umumnya ya sampai aliyah. Pun saya dulu di Iqra nih di daerah Jati Bening, itu ada yayasan Iqra, itu saya belajar sebenarnya sampai D3 waktu itu ya. Tapi karena kesibukan, masya Allah, ilmunya belum ada, tapi banyak yang manggil dakwah, banyak yang manggil yang ngerjain alat rumah tangga sehingga sibuk. Sehingga mau meneruskan sampai S1 kelihatannya masya Allah luar biasa. Makanya bagi teman-teman yang masih ada kesempatan belajar yang semangat, jangan patah semangat. Sebelum kalian keluar daripada pendidikan, artinya masih di meja belajar, sama sekalian semua itu semangat untuk mencari ilmu di sekolah, di pesantren, dimanapun. Karena kalau sudah menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah, atau bahasanya saya ini di sini anak muda tapi dituakan gitu ya, banyak urusan. Orang mau menikah saja kan manggil saya, orang mau urusan cerai manggil saya. Sehingga inilah barangkali perkara-perkara yang mungkin tidak akan adik-adik anak-anak rasakan pada saat nanti antum semua sudah terjun di masyarakat. Waktu Anda luar biasa, akan sangat digunakan oleh masyarakat. Yang saya kutip dalam hadis Rasulullah itu, kalau seandainya kita hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Ustaz, kalau Ustaz memiliki skill seperti itu kan apakah regenerasi dari orang tua atau mulai pendidikan? Itu belum pertanyaan, Ustaz. Oh iya. Pertanyaan berikutnya itu, apakah Ustaz ada upaya untuk meregenerasi kemampuan Ustaz ke anak atau mungkin ke jamaah sekitar ada di sini? Alhamdulillah, untuk meregenerasi udah pasti ya. Jadi untuk mencari bibit-bibit qori atau qori'ah di daerah Bekasi ini sebenarnya banyak, tapi nggak begitu banyak. Saya katakan begitu, bagi sebagian orang yang tidak mencari, dia tidak akan mendapatkan. Artinya kan berarti belum menyebar. Sehingga saya selama ini untuk meregenerasi, saya ngajar di beberapa masjid di daerah Bekasi dan Jakarta. Itu saya mengajar tahsin, khusus tahsin Quran, sehingga saya masukkan di dalamnya ada orang, kalau orang bilang lagu Bayati, Hijaz, ada makomnya ya, Karkur, yang model kayak gitu. Jadi pada saat itulah saya bermaksud saya meregenerasi, karena sesungguhnya
Saya nggak berasa sekarang nih udah merasa tua juga akhi. Jadi nggak bisa juga saya sampai hari ini merasakan masih muda, walaupun kata orang saya mungkin masih muda Ustadz, kata antum ya. Iya, iya. Tapi nggak juga. Jadi regenerasi itu wajib dan harus. Iya, betul, betul. Ustadz dulu belajar qiraah dulu waktu di pesantren? Saya di Semarang itu justru yang saya gemari dari kecil itu memang saya qiraah. Saya di Semarang itu guru saya qiraah itu Muhammadun Zain almarhum. Kemudian saya masuk ke Bekasi, ada pemilihan apa namanya itu kalau mencari murid itu apa namanya itu? Ya dari sekian ratus yang diterima cuma sekian seleksi ya, penyeleksian. Saya tuh seleksi untuk menjadi murid-muridnya Muammar ZA. Oh, Masya Allah. Guru Muammar ZA saya belajar sama beliau di Tanah Abang. Jadi alhamdulillah bekas dari situ tuh luar biasa. Saya belajar dari guru kita yang tidak asing lagi ya. Siapa sih nggak kenal guru kita Muammar ZA iya, ya. luar biasa. Saya belajar sama beliau lagu-lagu, dan kalau yang lain-lain insya Allah ya dari pesantren seperti ilmu tajwid, nahwu shorof itu kita belajar. Ustadz, harapan Ustadz ke depan, apakah ingin melihat umat Islam itu memiliki sosok-sosok pengganti imam yang luar biasa itu, keilmuannya, skillnya apa segala macam. Iya, jadi saya sangat menginginkan. Jadi dari beberapa pengalaman yang memang sudah saya rasakan sampai hari ini, saya menginginkan imam-imam masjid itu walaupun dia tidak digaji dari masjid, walaupun memang ada imam yang digaji. Iya, Profesor. Walaupun kita ini menjadi imam dalam masjid, nggak digaji oleh masjid, nggak digaji oleh pengurus, tapi yakin sama Allah. Yakin sama Allah, pasti Allah kasih rezeki. Nyatanya dibuktikan dalam hidup saya. Saya bukan siapa-siapa, saya sekarang istilahnya punya usaha banyak. Iya, iya. Dan sampai hari ini pada saat kemarin lagi pandemi, kerjaan saya nggak ada sepi, akhi. Alhamdulillah. Saya kerja terus, bahkan saya sampai Jabodetabek, sampai ke Jonggol ya. Sampai ke Jonggol, antum bayangkan, sampai di sana dibilang sama teman saya, Ustadz nanti kalau ditanya di orang sini, jangan bilang orang Bekasi ya, karena nggak boleh masuk katanya. Itu sampai sedemikian rupa. Kenapa? Mereka menginginkan saya hadir di rumahnya untuk pertama pasti silaturahim. Yang kedua saya bisa mencari nafkah dari situ. Jadi motivasi apa buat teman-teman ya, buat generasi muda, jadikan diri sebagai orang yang punya keyakinan kuat kepada Allah, bahwa selama kita menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, apakah antum menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang imam masjid, atau menjadi imam mushola, apapun namanya, yakinlah ketika itu dalam hati tertanam ada keinginan mengharap ridha Allah, dunia pasti akan ikut. Itu intinya saja. Semangat saja. Itu intinya saja. Intinya saja. Itu yang artinya hatinya itu, hati kita jangan terkotori dengan orientasi dunia, jangan. Masya Allah. Nauzubillah. Ustadz, baik Ustadz, ini bicara tentang teknis Ustadz. Ya. Bagaimana antum, tadi kan seiring usia kan pasti ada skill kita yang mungkin sedikit demi sedikit menghilang atau berkurang di ya. Bagaimana antum mengolah suara agar tetap fit? Oh ya, saya pertama memang tidak merokok ya. Dari mulai saya kecil sampai sekarang bahasanya sudah beranjak tua, saya tidak merokok. Baik. Ini mohon maaf bagi para perokok ya. Memang ahli hisab, mohon maaf. Jadi saya secara pribadi menjaga tidak merokok. Yang kedua, makanan saya sebenarnya bebas. Tapi kalau orang lebih menyebutnya, saya hidup sehat saja. Hidup sehat saya pagi-pagi bangun, cepat tidur, kerja, capek, istirahat. Dan jangan lupa saya vitamin saya itu nggak jauh-jauh, saya sering minum konsumsi madu. Madu sama habatus saudah ya. Itu yang saya minum. Jadi saya jarang sakit, akhi, alhamdulillah. Kecuali sakit saya itu kalau saya kerja kecapean. Itu karena ngedrop saja. Tapi saya menjaga kesehatan dengan pola makan, istirahat. Yang satu lagi yang penting, gak kalah pentingnya, pola pikir. Harus positif. Positif. Berarti Zikrullah karena ya? Karena kalau kita ingat ayat Allah itu dalam surat Al-Baqarah itu pasti antum juga kenal ya. Hafal kali ya, fadkuruni adzkurukum. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap saat kita ini nggak boleh nggak ingat Allah. Artinya kita harus selalu ingat Allah. Karena pada saat kita ingat Allah, fadkuruni adzkurukum, itu kan bahasa Al-Qur'an ya. Itu bahasa Allah begini.
ingat kepada aku ingat kalian. Sehingga Allah ingat kita, apapun yang terjadi, kita tidak akan ada rasa beban di situ. Betul. Sehingga hanya Allah. Memang mungkin lisan saya nggak mengatakan Allah, tapi hati saya mengatakan saya diawasi Allah. Saya ingat Allah, pasti dia kasih, pasti Allah ingat saya. Iya. Itu prinsipnya. Nah, Ustaz kan tadi belajar sama Muammar ya. Iya. Artinya kalau di maqam mujawad itu berarti sudah khatam ya Ustaz ya? Enggak juga. Enggak lah, masih jauh. Sebenarnya kembali lagi ada orang memanggil saya itu bukan karena mungkin bagus, bukan ya. Ya ini karena memang sedikit kemuliaan yang Allah berikan. Baik. Pertanyaan saya itu untuk jadi imam Ustaz, baiknya apakah punya variasi maqam atau bagaimana, maksudnya biar jamaah juga mungkin ada rasa jenuh atau bosan, itu gimana Ustaz? Jadi pengalaman selama saya jadi imam, memang ada beberapa makom atau itu kan tingkatan-tingkatan nada lagu itu memang bagus ya, karena bagaimana jamaah itu punya semangat berjamaah itu sehingga si imam tidak memberikan yang terbaik. Terbaik itu dalam tanda kutip ya, bukan kita para imam ini mengharapkan pujian jamaah, bukan. Sehingga saya melantunkan Al-Quran itu dengan keikhlasan hati, dengan saya pembawaannya sangat berbeda dan tidak membosankan, harapan saya begitu ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah jamaah itu bosan dengan nada-nada yang saya bangun selama ini. Saya pakai bayati, saya pakai jawab, kadang-kadang saya campur akhi. Pertama bayati, nanti ujungnya ayat yang saya baca sampai jawabul jawab. Nah itulah yang saya pengen interaksi dengan jamaah, bahwa Al-Quran itu kita sampaikan dengan cara yang indah, memang perintah. Betul. Bukan untuk ujub, riak, bukan. Perintah saja. Perintah. Jadi kita taat pada perintah saja. Taat dengan perintah. Sehingga kalau ada orang mengatakan, Ustadz Ramadan nih gaya-gaya pengen dipuji, silahkan orang berkata-kata. Tapi sesungguhnya saya punya urusan dengan Allah. Sehingga saya membawakan Al-Quran itu dengan metode-metode yang antum pertanyakan tadi, bahwa apa yang Ustadz pakai misalnya. Banyak lagu-lagu yang saya sampaikan di beberapa jamaah. Sehingga pun mungkin masih ada sebagian besar pasti belum saya sampaikan karena keterbatasan waktu dan kesibukan. Insya Allah mudah-mudahan di momen-momen yang lain saya bisa berbagi dengan teman-teman. Mungkin melalui channel YouTube saya, antum sudah tahu ya. Ramadan channel YouTube saya Ramadan, ROMADHON spasi 1976. Ingat ya, subscribe. Ingat ya, tolong subscribe, like, share, komen yang baik-baik. Karena sesungguhnya ketika nanti ada rezeki, nggak kemana-mana sebenarnya. Jadi dari umat ke umat itu ternyata itu. Jadi saya pengen punya pesantren, saya pengen punya rumah Quran, saya pengen hidup ini bukan dalam kesusahan, tapi hidup ini bagaimana kita mendermakan sebagian harta yang tadi mungkin ada dari beberapa kerjaan yang kemudian ada rezeki, kan kita nggak boleh menolak rezeki. Betul. Sehingga pun ada kesempatan kita bangun pesantren, kita bangun masjid, kita bangun ya bisa bantu orang-orang yang membutuhkan. Ini saatnya, mungkin saat sekarang ini perlu. Jadi antum semua nih, mohon maaf nih bapak-bapak ya, ibu-ibunya nggak ada nih. Bapak semua jangan lupa konten saya Ramadan, ROMADHON spasi 1976, subscribe, like, and share, dan komen yang baik-baik. Insya Allah di dalamnya ketika Anda subscribe berarti Anda telah akan ikut membangun pesantren atau rumah-rumah Quran. Jadi ada upaya mentasarrufkan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Iya, betul. Itu kan sebagian nikmat yang Allah anugerahkan, sehingga hidup ini kan titipan Allah. Betul. Hidup ini anugerah Allah. Apa yang saya berikan kepada Allah? Nggak ada. Ya itulah nanti celaka kan, nauzubillah. Jangan sampai. Baik Ustadz, ini sebenarnya pengen panjang cerita tentang sama Ustadz ini. Tapi memang kita dibatasi waktu dengan durasi yang pendek Ustadz. Jadi itu untuk kebaikan teman-teman sudah ngasih kode kan, cuma sekian menit doang gitu kan. Iya baik, nggak apa-apa. Ustadz, perhatian terakhir Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan sebagai tips bagi para imam di luar sana Ustadz? Tip buat para imam, saya sampaikan, luruskan niat karena Allah, perbaiki bacaan, dan jangan lupa bersihkan hati sebersih-bersihnya. Karena menjadi seorang imam bukan perkara yang mudah. Karena kita semua sedang menghadap Allah yang Maha Suci. Itu barangkali. Luar biasa. Baik, demikian Sobat Muslim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim kita mendapatkan inspirasi dan ilmu yang sangat kaya ya. Sangat bermanfaat dari Ustadz yang luar biasa menginspirasi ini. Insya Allah Ustadz, lain kali kita ketemu lagi. Insya Allah sangat senang kami diundang di sini, bisa ngobrol di sini. Insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat buat orang banyak. Amin, amin, amin. Baik, rekan-rekan sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.